Baik, pasca 14 hari kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, sampai hari ini kita terus melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, karena untuk hari ini juga kita sudah memperpanjang masa darurat untuk 14 hari ke depan dan kita terus melakukan pendataan. Update data terakhir yang kita terima, memang kerusakan cukup masif terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Mungkin data terakhir untuk fasilitas jembatan yang rusak atau putus berat yang tidak dapat difungsikan, itu totalnya 88 jembatan yang terdiri dari jembatan rangka baja, kemudian jembatan komposit dan jembatan gantung yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Gayo Lues untuk menuju lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Dan data ini terus bertambah, kami pikir, karena masih ada beberapa desa dan kecamatan yang hari ini belum bisa kita akses. Kemudian ruas jalan yang putus total itu ada 24 ruas jalan, sehingga ini menyebabkan kesulitan bagi relawan dan BPBD serta semua pihak untuk menyalurkan distribusi logistik ke para pengungsi kita yang terdampak di lokasi-lokasi yang belum bisa kita jangkau. Kemudian untuk rumah sendiri, rumah yang hanyut dan rusak berat yang tidak dapat difungsikan itu totalnya sekitar 2.500 rumah, dan ini juga sedang kita lakukan pendataan, verifikasi lapangan, dan saya yakin ini akan bertambah terus karena masih ada beberapa kecamatan yang belum melaporkan terkait dengan jumlah rumah yang rusak berat ini. Kemudian jumlah irigasi, data sementara yang kita terima itu ada 50 irigasi yang rusak berat yang tidak bisa difungsikan. Kemudian jaringan listrik ini secara bertahap terus dilakukan perbaikan oleh pihak PLN. Kemudian jaringan PDAM yang rusak itu saat ini masih ada 2 jaringan lagi yang rusak berat dan sedang dilakukan perbaikan oleh perusahaan PDAM Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues. Kemudian jaringan air bersih pedesaan yang selama ini kita bangun untuk air bersih masyarakat di desa kita, itu ada 60 desa yang terdampak dan kondisinya rusak berat. Kemudian jumlah rumah ibadah yang rusak itu ada 8 unit. Kemudian jaringan telekomunikasi atau internet ini mungkin per hari ini sudah mulai pulih secara berangsur walaupun belum total seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues. Kemudian jumlah sekolah yang rusak ini ada 11 unit dan ini sudah kita laporkan juga ke Kementerian Pendidikan menggunakan aplikasi. Kemudian luas lahan pertanian dan perkebunan yang rusak, data sementara yang kita terima adalah 875 hektar. Dan ini para petugas dan relawan kita terus melakukan pendataan di lapangan, dan ini bisa saja lahan yang rusak ini terus bertambah, dan tentunya nanti kalau memang ada laporan terkait update data ini kita akan melaporkan kembali. Gitu. Korban jiwa sendiri berapa ini? Korban jiwa hari ini kita menerima laporan ada 5 warga Gayo Lues yang meninggal dunia, dan ini semuanya sudah ditemukan gitu. Ini kan masih ada desa yang terisolasi nih, Pak. Mungkin berapa desa yang masih terisolasi dan belum bisa kita salurkan lagi? Ada beberapa desa yang belum bisa kita tembus menggunakan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Itu desa di Isise, Kecamatan Tripejaya, Desa Remukut dan Tetinggi. Kemudian untuk Kecamatan Pining ini sama sekali memang belum bisa kita tembus. Walaupun bahan logistik sudah kita kirim melalui digotong sama warga, mereka menjemput ke posko dan mereka kembali lagi dengan berjalan kaki ke desanya masing-masing gitu. Kemudian desa di Kecamatan Putri Betung ada beberapa desa itu yang belum bisa kita jangkau menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan kendaraan roda 4 gitu. Ini kan terpantau banyak kayu gelondongan nih, Pak, dibawa oleh air gitu, Pak. Mungkin aktivitas apa saja yang terjadi di Gayo Lues ini, dan ada berapa perusahaan tambang yang ada di Gayo Lues? Kalau tambang yang eksploitasi itu kita tidak ada. Mungkin ada beberapa perusahaan tambang yang eksplorasi.
tentunya saya pikir kalau eksplorasi masih belum berdampak kepada kerusakan alam kita. Kemudian untuk izin-izin kehutanan juga, kalau untuk gaya luas kami pikir ini tidak ada. Kalaupun ada kerusakan itu skalanya kecil, ya. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh masyarakat barangkali untuk menanam tanaman-tanaman produktif seperti kopi dan kakao gitu. Jadi kalau kerusakan yang masif karena disebabkan oleh perusahaan, kami pikir komersil itu tidak ada di Kabupaten Gaya Luas. Karena kita tahu bersama bahwa Gaya Luas ini kan daerah konservasi, daerah yang sekitar 83% wilayahnya itu adalah kawasan lindung. Baik itu Taman Nasional Gunung Leuser, kemudian hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas gitu. Ini kan masih banyak daerah yang terisolir nih Pak, seperti yang dikatakan tadi. Ini masalah kebutuhan masyarakat sendiri dan bantuan sendiri, apakah tercukupi atau bagaimana? Kita terus memantau untuk daerah-daerah yang terisolir. Relawan terus memantau keberadaan ketersediaan sembako saudara-saudara kita yang masih terisolir. Walaupun demikian, kita juga sudah dibantu dari pihak BNPB. Itu pihak BNPB sudah menyalurkan menggunakan jalur udara. Jadi koordinat yang kita kirim ke TNI AU, TNI AD itu koordinat desa-desa yang saat ini belum bisa kita jangkau, sehingga helikopter bisa landing langsung di kawasan-kawasan terisolir tersebut. Ini lumayan membantu. Mudah-mudahan bantuan berikutnya akan terus berdatangan ke Kabupaten Gaya Luas, sehingga ini bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Gaya Luas yang notabene hari ini semuanya sudah terkena dampak. Karena akses menuju Gaya Luas ini kami pikir masih belum normal, dan mungkin butuh waktu beberapa hari ke depan untuk menormalisasi kembali arus masuk ke Kabupaten Gaya Luas gitu, terutama jalur yang menghubungkan Sumatera Utara, Aceh Tenggara dan Gaya Luas. Karena selama ini 95% pasokan logistik Gaya Luas itu berasal dari kabupaten melalui jalur Aceh Tenggara. Untuk itu dalam kesempatan ini saya berharap kepada pihak yang terkait untuk perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi ini mudah-mudahan bisa kita kebut dan kita dorong untuk mempercepat pembukaan akses ini, sehingga tidak terjadi kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat bahwa Gaya Luas akan habis logistik, habis bahan pangan gitu. Untuk itu kami sampaikan terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu Kabupaten Gaya Luas. Terima kasih baik BNPB, kementerian, lembaga, Badan Pangan Nasional sudah memberikan bantuan stok beras untuk Kabupaten Gaya Luas. Mudah-mudahan untuk beras ini tercukupi gitu.